Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Teologi Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam akan membacakan Quran Surah Al-Anbiya ayat 94 hingga ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam serta teman-teman semua kelas A Prodi Pendidikan Agama Islam yang insya Allah dirahmati Allah, izinkan kami dari kelompok 12 untuk mempresentasikan sebuah subbab materi dari Teologi Islam, yaitu Pemikiran Kalam Dunia Timur. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Muhammad Syahril Sabda, NIM 14046211025. Kemudian yang kedua ada Muhammad Haikal Al-Fail dengan NIM 14046211065. Dan yang ketiga ada Agus Mulyana dengan NIM 14046211081. Teman-teman, tak jarang kita merasa bahwa waktu berlalu begitu cepat. Seringkali kita tidak menyadari jika kita sudah berada di titik ini. Kita sudah melalui banyak sekali hal-hal di masa lampau. Pertanyaannya, apakah kita dapat mengikuti perkembangan zaman atau kita hanya diam dan tidak menghasilkan output
atau tidak menyumbangkan pemikiran-pemikiran kita yang berkontribusi terhadap perkembangan zaman. Baiklah, mari kita melihat pemikiran kalam dunia timur yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran yang bersifat modern atau pembaharu. Seiring dengan perkembangan zaman, ketika umat Islam dalam kondisi yang oleh Sayyid Qutb dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang beku, kaku, menutup rapat-rapat pintu ijtihad, mengabaikan peranan akal dalam memahami syariat Allah, atau mengistimbatkan hukum-hukum, karena mereka merasa telah cukup dengan hasil karya para pendahulunya yang juga hidup dalam masa kebekuan akal atau jumud, serta yang hanya berdasarkan khurafat-khurafat. Dengan kondisi tersebut, maka lahirlah para pembaharu-pembaharu Islam seperti Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Han, dan juga Muhammad Iqbal. Salah satu ciri pemikiran teologi modern adalah rasional. Banyak tokoh Islam yang mencoba melakukan pemikiran itu, diantaranya adalah Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang tokoh salaf yang menghargai kekuatan akal dan tetap memegang teks-teks agama, meskipun ia tidak menghambakan diri pada teks-teks agama tersebut. Muhammad Abduh seorang pemikir pembaru Islam yang sangat berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikirannya membawa dampak yang signifikan dalam berbagai tatanan kehidupan pemikiran masyarakat, meliputi aspek penafsiran Al-Quran, pendidikan, sosial masyarakat, politik, peradaban, dan sebagainya. Pemikiran Abduh begitu mendalam pengaruhnya bagi kehidupan umat Islam, baik di negeri kelahirannya, yaitu Mesir, maupun dunia Arab lainnya. Bahkan sampai ke dunia Islam luar Arab, seperti di negara kita ini, yaitu Indonesia. Kemudian, kelahiran gerakan pembaharuan seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Muhammad Abduh. Bahkan, pemikirannya tentang modernisme begitu dikenal dan banyak menjadi rujukan bagi para pemikir barat. Paradigma yang mendasari proses pembaruan di dunia Islam terutama didasarkan pada argumen bahwa prinsip dasar Islam mengandung benih-benih agama rasional, kesadaran sosial, dan juga moralitas yang bisa menjadi dasar kehidupan modern. Rasionalitas juga dilihat mampu menciptakan sebuah elit keagamaan yang bisa mengartikulasikan dan menafsirkan makna-makna nilai Islam yang sesungguhnya dan karenanya memberikan fondasi bagi lahirnya masyarakat baru. Sama halnya dengan Sayyid Ahmad Han, beliau mendasarkan ilmu kalam dengan pemikiran modern. Latar belakang sosial kehidupan Sayyid Ahmad Han akan membantu kita mengungkapkan sikap dan pandangannya di dalam menghadapi persoalan-persoalan keagamaan. Bagi banyak pengamat, sejarah Islam di masa modern pada dasarnya adalah sejarah dampak peradaban Barat terhadap masyarakat Islam. Jadi menurut kebanyakan pengamat itu, dampak peradaban Baratlah yang menjadi dasar bagi sejarah Islam di masa modern, khususnya sejak abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi. Barat memandang Islam sebagai masa yang telah menerima pukulan-pukulan destruktif dan pengaruh-pengaruh dari Barat. Ada alasan yang dapat dikemukakan di sini, bahwa Islam sejak masa pembentukannya telah menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan intelektual dan spiritual, bahkan wahyu Al-Quran sendiri merupakan jawaban-jawaban terhadap tantangan-tantangan yang dilontarkan kepadanya oleh penganut agama Yahudi dan Nasrani yang lebih awal perkembangannya. Dari abad kedua Hijriah sampai abad keempat Hijriah, serangkaian krisis intelektual dan kultural timbul dalam Islam. Yang paling serius ialah intelektualisme Helenis.
Helenisme merupakan paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang-orang Yunani. Tantangan-tantangan tersebut dihadapi oleh Islam dengan berhasil, baik dengan cara berasimilasi, menolak, ataupun menyesuaikan dirinya dengan aliran-aliran yang baru tersebut. Agaknya, alasan yang telah disebutkan telah mendorong Sayyid Ahmad Khan untuk melakukan pembaruan pemahaman keagamaan, terutama di dalam menghadapi peradaban barat yang telah menyebar ke berbagai wilayah muslim, termasuk India. Berbeda dengan Muhammad Iqbal, beliau memiliki beberapa pemikiran yang fundamental. Muhammad Iqbal khususnya pada pembaruan hukum Islam di India banyak dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Eropa. Muhammad Iqbal merasa bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam mengembangkan hukum Islam yang kepada kepentingan umat dan kemajuan umum. Menurut Iqbal, pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber etika harus mampu mengadopsi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus mampu memahami kandungan nas-nas syara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, secara utuh dan mendalam guna menemukan solusi untuk masalah sosial yang terus berkembang dan sangat kompleks. Iqbal juga melihat pentingnya mengalihkan kekuasaan ijtihad individual kepada ijtihad kolektif. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus Mulyana. Kepadanya saya persilakan. Corak dan pemikiran politik dalam dunia timur. 1. Muhammad Abduh. Politik dan pembaharuan yang Abduh tempuh sangat moderat karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat dari dalam diri umat itu sendiri, dan karena itu Abduh tidak menghendaki jalan konfrontatif. Abduh menekankan adanya pemimpin yang ideal dalam urusan kekuasaan. Abduh memandang perlu ada pembatasan dengan sebuah konstitusi yang jelas. Syahid Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan memiliki otak yang cemerlang dan berpikiran yang luas sehingga ia mampu menyusun buku-buku ilmiah bernilai tinggi. Dalam karya inilah Syahid Ahmad Khan memberi kontribusi berupa pemikirannya yang cemerlang untuk dapat menyelesaikan masalah politik yang ada, mengfungsikan nilai-nilai Islam untuk mengatasi persoalan keumatan yang konkret seperti kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan sosial, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains dalam kerangka kesejahteraan dan ketentraman umat manusia di muka bumi ini. Muhammad Iqbal. Iqbal dalam karyanya Political Tone in Islam mengungkapkan bahwa cita-cita politik Islam adalah terbentuknya suatu bangsa yang lahir dari peleburan dari semua ras. 23. Terpadunya ikatan batin masyarakat ini timbul tidak dari kesatuan etnis atau geografis, tapi dari kesatuan cita-cita politik dan agamanya. Keanggotaan atau kewarganegaranya didasarkan atas suatu pernyataan kesatuan pendapat yang berakhir bila kondisi ini tidak berlaku lagi. Doktrin pokok atau ajaran pemikiran kalam dunia timur. 1. Setiap umat Muhammad yang terus-menerus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat, maka dihukumkan kafir serta kekal dalam neraka. 2. Membolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat dan zalim. 3. Ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian esensial dari iman, oleh karena itu para pelaku dosa besar tidak bisa lagi disebut muslim tetapi kafir. Dengan latar belakang, watak, dan karakter kerasnya, mereka selalu melancarkan jihad perang suci kepada pemerintah yang
berkuasa dan masyarakat pada umumnya. 4. Keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun demikian karena pada umumnya manusia tidak bisa memecahkan masalahnya. Kaum Khawarij mewajibkan semua manusia untuk berpegang kepada keimanan, apakah dalam berpikir maupun dalam segala perbuatannya. Apabila segala tindakannya itu tidak didasarkan kepada keimanan, maka konsekuensinya hukum kafir.